Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kakek-kakek dari Dragon Ball yang saat ini tengah bercerita bahwasannya jodoh itu merupakan sebuah takdir yang telah ditetapkan dan hanya terjadi kepada satu orang. Namun, takdir tersebut tidak berlaku kepada pemuda ini karena dia adalah seseorang yang dipilih secara langsung oleh sang dewa untuk mengemban tugas dengan memiliki 100 pacar. Meski kelihatannya tuh enak banget, tapi sebenarnya enggak begitu. Sebab jika Rentaro menolak jodoh pilihan surga dan keduanya tidak bahagia, maka jodohnya itu akan mati. Bener juga ya, kayak lu tuh dikasih berkah macam Rentaro ini buat punya 100 pacar. Tapi lu malah nolak salah satu di antara mereka dengan alasan wajahnya itu enggak banget lah. Dari sini kita bisa simpulkan, ditakdirkan buat jadi King Harem itu nggak selamanya selalu enak. Karena siapa yang tahu gitu, jika di antara haremmu itu ada yang tampilannya nggak lu sukai. Tapi tetap aja, makin banyak rasa, makin seneng pula hidup kita. Iya nggak? Berikutnya, Hakari mengadakan rapat darurat yang isinya menjelaskan sudah 3 bulan lamanya mereka berpacaran dengan Rentaro. Berdasarkan fakta umum, biasanya seorang couple akan mengalami kerenggangan setelah mereka menjalin kasih selama 3 bulan. Semuanya panik karena ada kemungkinan hal ini bakalan terjadi. Tapi tenang aja, karena Hakari punya solusi. Dan solusi yang dimaksud adalah Kusuri Senpai. Menggunakan ramuan ajaib, dia akan mengatasi masalah yang saat ini tengah terjadi. Aduh, ragu nih, bakalan jadi solusi dan bukannya masalah. Dan benar saja, tidak ada yang bisa kita percayai dari seorang ilmuwan gila. Karena berkat ramuannya, syukur alhamdulillah masalah baru akhirnya tercipta. Berkat tubuh mereka yang tertukar, promosi anime lain akhirnya muncul. Kerusuhan mulai terjadi di antara mereka ini, dan hal ini membuat Rentaro jadi bingung tentang siapa yang jadi siapa. Melihat ada peluang buat ngelakuin hal yang sangat mesum tanpa diketahui, Hakari langsung mendekati Rentaro saat itu juga. Tapi karena sifat mesumnya itu udah meluber kemana-mana, jadinya Rentaro pun langsung tahu jika ini adalah Hakari. Hakari kaget, loh kok bisa tahu? Ya gimana nggak tahu coba, pikiran liarnya aja udah meluber begitu deras. Selanjutnya, Kusuri Senpai ingin Rentaro menebak siapa yang ada di dalam tubuh Hakari. Namun, bodohnya malah dia sendiri yang nge-spoiler identitasnya. Pranknya yang gagal membuat Kusuri jadi pengen buang air kecil. Tapi karena tubuh itu milik Hakari, jadinya Hakari tidak mengizinkan buat Kusuri make popok dan menyuruh dia buat ke toilet jika emang mau pipis. Berikutnya, yang mirip cacing kepanasan ini adalah Hahari. Lalu untuk yang lagi seneng-senengnya karena sekarang punya boba adalah si Tsundere Karane. Sementara pengisi tubuh Karane sangat-sangat membuat Rentaro kaget karena dia nggak tahu ekspresi wajahnya Karane ini lagi tersenyum apa marah. Dan benar saja, sosok asli dia beneran marah. Untuk Shizuka sendiri, dia saat ini beneran terlihat sangat keren. Karena memiliki tatapan yang sangat dingin parah. Berarti komposisi yang ada di dalam tubuh mereka kira-kira kayak gini. Karena udah diketahui masing-masing dari mereka, maka sekarang tinggal mencari solusi untuk masalahnya. Solusi pertama, mereka mencoba untuk membenturkan kepala satu sama lain. Namun, solusi ini cuma bisa benjolin doang kepala mereka. Jika membenturkan kepala tidak bisa,
Lalu, bagaimana jika mencoba keajaiban dengan ciuman pangeran seperti di cerita dongeng? Ngomongnya sih emang meragain cerita kayak dongeng Putri dan Sang Pangeran, tapi dongeng macam apa gitu yang heroin utamanya adalah ibu dari Sang Pangeran. Berkat tindakan Hahari, fetis untuk diperlakukan selayaknya anak kecil oleh Sang Loli mulai Rentaro bangkitkan. Yang lain mulai menyimak dengan seksama. Lalu, pada saat ciuman di antara mereka akhirnya terjadi, Hahari langsung tepar dengan kondisi jiwanya yang ikut keluar. Melihat rencana ini bekerja, Nano pun ikutan juga. Melihat Shizuka dengan wajah dinginnya membuat Rentaro jadi meleleh. Dan jiwa Nano pun langsung keluar pada saat ciuman dilakukan. Selanjutnya giliran Kusuri Senpai. Namun, Kusuri tidak menduga. Saat tubuhnya menempel pada Rentaro, entah kenapa gitu, Kusuri itu berasa gatel banget. Dan pengennya buat gesekin mulu opainya tepat ke tubuh Rentaro. Tapi karena tujuannya adalah ciuman, Rentaro pun melarang Kusuri untuk melakukan yang lebih jauh dari ini. Setelah ciuman dilakukan dan arwah Kusuri udah keluar, Karane mulai berkomentar tentang kecabulan tubuh Hakari yang tak pantas untuk disaksikan. Selanjutnya giliran Karane yang saat ini sedang dalam mode bahagia selalu. Melihat Karane yang bahagia selalu membuat kepala Rentaro langsung bocor karena nggak menyangka gitu jika si Sundere bisa tersenyum. Dan sumpah langka banget gila lihat si Sundere malu-malu kayak gini. Mulut Karane mulai nyosor dan setelah sampai di TKP, roh Shizuka akhirnya keluar. Jujur sih, gue tuh berharap banget lihat Karane mode bahagia selalu bisa lebih lama lagi dari ini. Setelah Shizuka, maka sekarang giliran dua orang lainnya. Pertama akan dimulai dari Hahare mode Sundere. Melihat Hahari yang begini membuat Rentaro tak bisa berhenti untuk menatapnya. Karane ngamuk, bertanya kenapa cuman diliatin doang. Aku berpikir kamu itu sangat imut, jawab Rentaro. Dan jawaban ini membuat Karane jadi baper. Sampai berujung ke pemukulan Rentaro. Dan akhirnya jiwa Sundere pun keluar juga. Lagi-lagi gua pun berharap supaya si Sundere pun tetap di dalam tubuh Hahari. Karena menjadi yang terakhir, maka Hakari takkan melewatkan kesempatan ini untuk berduaan saja dengan Rentaro. Melihat wajah Nano yang dingin tapi sekarang jadi genit, membuat Rentaro tak kuasa menahan baper. Dan akhirnya mereka pun berciuman. Dengan roh Hakari yang udah keluar dan masing-masing rohnya udah balik dengan normal, maka berakhir sudah fanservice kali ini. Masalah yang saat ini terjadi emang berhasil diatasi, tapi dampak dari hal ini hampir aja membuat Rentaro berakhir mati. Hakari bertanya, gimana perasaan Rentaro dengan fanservice yang baru aja terjadi? Rentaro menjawab, hatinya tidak bisa tenang, tapi aku lebih suka dengan tampilan kalian yang biasanya. Hati Hakari langsung cenat-cenut mendengar itu. Begitupun dengan yang lainnya, yang nampaknya merasakan hal yang serupa. Berikutnya, di sebuah kantin sekolah, ada Rentaro yang saat ini lagi milih makanan. Dan saat memutuskan untuk memilih makanan yang ada telurnya, tanpa diduga tangan dia berbenturan dengan seseorang. Lalu saat melihat ke arah wajahnya, ternyata dia ini adalah heroin yang berikutnya. Saat tahu ini adalah jodohnya, hal pertama yang Rentaro perhatikan darinya adalah penampilan. Dan ternyata cewek ini adalah seorang siswi yang baru aja duduk di bangku SMP. Entah mengapa dia marah saat Rentaro menanyakan dia yang masih SMP. Singkat cerita, cewek ini pergi karena nggak bawa uang pas mau beli roti.
Di sebuah bangku dekat taman, dia mulai duduk dengan kondisi perutnya yang kelaparan. Melihat itu, Rentaro menawarkan sepotong roti yang dia beli tadi kepadanya. Namun, tak diduga cewek ini malah jijik melihat Rentaro yang terlalu dekat kepadanya. Tapi apa daya, meski dia nolak, tapi tubuhnya tidak begitu. Dan seketika itu pun dia langsung malu saat tahu perutnya ini tidak bisa melihat situasi. Dan akhirnya diambil juga roti Rentaro. Kemudian saat cewek ini makan, tanpa diduga sifat dirinya yang lain mulai keluar. Dan ternyata nih, alasan kenapa nih cewek mudah marah dan sangat berbeda ketika makan, itu semua karena dia memiliki masalah pencernaan metabolisme yang tidak normal, di mana saat dia makan, jarang sekali dia bisa menikmati makanannya sampai kenyang. Berkat perutnya yang kosong terus, dia pun jadi mudah marah. Dan alasan kenapa dia tuh sangat seneng banget pas mau makan, ya karena lapar aja sih alasannya. Saking tidak normalnya perutnya itu, sampai dia pun jadi gila. Karena terus-terusan menganggap apapun yang berbentuk, entah itu barang, hewan, bahkan manusia, sebagai makanan di matanya. Anjir, serem banget ya. Makanya dia harus menutupi dirinya dengan jubah dan membuat telinganya selalu fokus sama handphone, supaya nafsu zombinya bisa dia tekan. Kecuali sedang menikmati makanan, maka semua perlengkapan tadi akan dia lepas, supaya makanan ini bisa dia nikmati dengan hati yang gembira. Setelah selesai makan, dia pun langsung pergi. Melihat itu, Rentaro mencoba untuk manggil dia dan bertanya tentang nama. Tapi siapa yang menduga jika makanan itu cepat dicerna, sehingga amarahnya yang semula memudar sekarang muncul kembali akibat lapar. Entah mengapa aku tidak paham kenapa hatiku ini merasakan getaran cinta saat berada di dekatnya. Berikutnya di kantin sekolah, sekarang giliran Rentaro yang mendatangi kantin SMP dan bertemu dengan nih cewek. Melihatnya marah-marah karena kehabisan roti kesukaannya membuat Rentaro ingin membantu. Tapi cewek ini malah menolak dengan keras karena merasa Rentaro ini sangat mengganggu. Berkat itu, wajah Rentaro langsung begini. Karena telah menyakitinya, dia pun langsung pergi. Karena rasa lapar yang tak tertahankan, cewek ini pengennya marah mulu. Meski dia nggak pengen marah, tapi moodnya itu berasa kayak mau marah mulu. Wih, serem banget ya ternyata, punya masalah pencernaan. Kayak lu tuh tiap hari moodnya buruk mulu, cuman karena rasa lapar yang nggak ada habisnya itu. Untung saja, Rentaro itu orang yang sangat peduli terhadap heroinnya. Meski udah disakitin, tapi dia masih coba cari solusi buat ngatasin rasa lapar heroinnya. Dan solusi yang Rentaro berikan padanya adalah membuat roti yang lagi dicari sama nih cewek secara pribadi. Seperti yang tadi, ekspresi marahnya seketika itu langsung berubah jadi bahagia berkat makanan. Dan saat melihatnya makan dengan hati yang senang, hal itu juga membuat Rentaro ikutan senang. Cewek ini bertanya, dari mana Rentaro dapat roti kesukaannya? Rentaro menjawab, karena dia yang membuatnya sendiri. Meski dalam prosesnya Rentaro cukup kesulitan, tapi dia cukup senang. Karena itu bisa jadi seperti apa yang dia inginkan. Melihat Rentaro kesulitan karenanya sampai harus membuat tangannya mengalami banyak luka, membuat cewek ini jadi bertanya-tanya, apa sekiranya hal baik yang pernah dia lakukan sampai harus membuat Rentaro rela berkorban demi dirinya. Pada saat aku melihatmu makan roti dengan wajah yang sangat senang, aku juga ikutan senang. Jangan menghiburku dengan omong kosong itu, jawab si cewek. Rentaro melanjutkan, berkata sisi baik dirimu adalah membuat senang sekitarmu. Saat kamu makan dengan hati yang senang, orang lain yang melihatnya juga akan ikutan senang.
Begitupun denganku. Saat makan bersamamu, aku merasakan kebahagiaan, merasa ini adalah makanan ternikmat yang pernah kurasakan. Jika begitu yang kau rasakan, maka mulai dari sekarang kau harus makan bersamaku. Tentunya dengan status sebagai pasangan. Rentaro bahagia karena perjuangannya tidaklah sia-sia. Lalu setelahnya, cewek ini akhirnya mulai kenalan. Nama dia adalah Haraga Kurumi, merupakan seorang siswi yang duduk di bangku SMP. Dan begitulah ceritanya alasan kenapa Kurumi bisa masuk ke dalam harem Rentaro. Untuk spoiler cerita berikutnya, semua harem Rentaro akan mengikuti festival tanding memasak yang katanya hadiahnya itu adalah uang dan makanan yang dibuat langsung oleh chef bintang 3. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!